Jika video ini tembus 1000 like, admin akan mengadakan giveaway uang 300.000 buat 3 orang pemenang. Syarat ikut giveaway: yang pertama, like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Kang Untung. Yang ketiga, share video ini di WA ataupun di media sosial kalian. Yang keempat, tulis pendapat positif tentang channel Kang Untung. Yang kelima, tinggalkan nomor HP ataupun nomor WA kalian di kolom komentar. 3 orang pemenang akan saya undi jika video ini sudah tembus 1000 like. Cair lagi guys, 1 juta rupiah di aplikasi ini tanpa slip gaji, tanpa NPWP. Syarat pinjaman hanya menggunakan KTP saja. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Kang Untung. Bagaimana kabarnya sobatku? Semoga kalian semua sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, seperti biasa guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi pinjaman online yang saat ini masih memberikan pinjaman dan cara pengajuan pinjaman agar cepat di ACC. Tapi di ACC atau tidaknya itu kembali lagi ke hoki masing-masing ataupun data yang kalian berikan. Tapi di sini saya bukan sales ya teman-teman, dalam arti saya merekomendasikan aplikasi ini atau bagaimana. Karena untuk aplikasi yang saya bagikan ini saat ini belum terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, bisa dibilang aplikasi pinjaman online ilegal. Dengan syarat hanya menggunakan KTP, pengguna sudah bisa pengajuan pinjaman di aplikasi ini. Dan buat kalian semua yang ingin mendownload aplikasinya, untuk link aplikasinya sudah saya sediakan ya di deskripsi video. Nah, sebelum lanjut ke video kali ini, buat sobatku semua yang baru nongkrong di channel Kang Untung, silahkan bisa subscribe dan bisa mengaktifkan loncengnya, agar nantinya kalau saya update seputaran aplikasi pinjaman online, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan simak video ini sampai akhir agar nanti teman-teman tidak gagal paham bagaimana cara pengajuan pinjaman agar cepat disetujui. Oke. Di sini saya akan membagikan sedikit tips ya, tips cara pengajuan pinjaman. Di tahun 2021 ini tidak mudah ya teman-teman untuk bisa di ACC di aplikasi pinjaman online. Ya, banyak yang ditolak ataupun auto. Dalam arti pinjaman kalian akan sia-sia saja, mengisi data dengan capeknya, hasilnya akan ditolak. Nah, sebelum mengajukan pinjaman, di sini ada beberapa hal ya yang harus kalian perhatikan sebelum mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Ya, tentunya kalian harus mempersiapkan persyaratan pinjaman ya teman-teman. Dalam arti kalian harus persiapkan persyaratan pinjaman dengan lengkap. Ya, seperti KTP, slip gaji, NPWP. Minimal salah satu itu harus kalian punya. Ya, memang tidak semua aplikasi pinjaman online, karena aplikasi pinjaman online ini selalu mempunyai persyaratan yang berbeda-beda. Ada juga aplikasi pinjaman online yang mempunyai persyaratan pinjaman hanya menggunakan KTP saja. Ya, seperti aplikasi ini ya, aplikasi yang saya bahas ya. Oke, dan untuk rekomendasi pengajuan pinjaman paling bagus di jam berapa? Oke teman-teman, untuk pengajuan pinjaman di sini paling bagusnya ini ya di jam-jam pagi ya, di jam 8, di jam 9, di jam 10 pagi ya. Biasanya limit kuota pinjamannya ini masih banyak. Jadi salah satu penyebab kenapa pinjaman kalian ini tidak di ACC, biasanya limit pinjamannya ini sudah habis. Ya, untuk pengajuan pinjaman usahakan ya, ajukan pinjaman di jam kerja. Lalu bagaimana Bang untuk data yang sudah pernah dibuat galbay
apakah masih bisa untuk pengajuan pinjaman? Nah, ini akan saya bahas ya. Dan bagaimana untuk bisa di ACC di aplikasi pinjol ilegal? Ya, minimal teman-teman harus ada satu rawatan ya. Nah, ini ya, ada satu rawatan di pinjaman online legal ya, untuk bisa tembus di pinjol ilegal. Tapi di sini saya tidak menyarankan kalian ya, jika teman-teman bukan pemain dari para pinjol-pinjol ilegal, sebaiknya kalian jangan mengajukan ya teman-teman ya. Dalam arti jangan bermain dengan pinjol-pinjol ilegal jika kalian tidak tahu trik aman tanpa bayar di aplikasi pinjaman online ilegal. Oke, buat para pinjol lovers, kalian mungkin lagi mencari aplikasi ini karena aplikasi ini lagi ramai pencairan pinjaman, yaitu tadi ya, dengan syarat pinjaman hanya menggunakan KTP saja. Lalu bagaimana untuk cara pengajuan di aplikasi ini dan cara cepat di ACC? Ya, ini akan saya bahas ya. Nah, buat kalian yang belum mempunyai aplikasinya, silahkan nanti kalian bisa mendownload aplikasinya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi video. Ya, aplikasi ini adalah aplikasi KSP Pinjaman. Inilah tampilan awal dari aplikasi KSP Pinjaman. Nah, di sini untuk limit pengguna ataupun limit pinjaman ya, untuk pengguna baru ya. Untuk pengguna baru di sini akan mendapatkan limit pinjaman 1 juta rupiah. Nah, di sini untuk limitnya ada ataupun level-levelnya ya. Jika riwayat pinjaman kalian bagus, kalian akan mendapatkan limit yang tinggi. Ya, untuk limit pinjaman hingga 2.500.000 rupiah. Itu tadi ya, untuk pengguna baru akan mendapatkan limit pinjaman 1 juta rupiah. Nah, untuk cara-cara pengajuan pinjaman. Untuk pengajuan pinjaman, ajukan pinjaman ini sedikit kemarin ya teman-teman ya. Kemarin sobat dari saya ini mengajukan pinjaman ini di jam 12 siang ya, jam 12 siang, dan sorenya ini pihak CS menghubungi dan memberikan keputusan bahwa pinjamannya ini di ACC di aplikasi ini. Itu tadi ya, untuk pengajuan pinjaman, yaitu tadi di jam kerja. Yaitu tadi ya teman-teman ya, agar data sobat ini bisa langsung direspon oleh pihak analis. Oke guys, di sini kita disuruh untuk pengenalan wajah, pengambilan foto KTP, edukasi, status perkawinan, sampai dengan nama lengkap, nomor KTP dan alamat, nomor WhatsApp dan kontak email. Oke, kita akan bahas satu persatu ya untuk pengisian data. Nah, di sini langkah pertama untuk pengenalan wajah, kita disuruh untuk kedip-kedip mata, geleng-geleng kepala, pengambilan foto KTP. Nah, di sini usahakan ya, jangan sampai ngeblur, apalagi terlihat buram. Semaksimal mungkin harus jelas. Oke, langkah selanjutnya untuk pengisian edukasi. Di sini untuk pengisian edukasi, silakan pengguna disuruh untuk pengisian edukasi, misal pendidikan terakhir SMP. Dan langkah selanjutnya adalah untuk pengisian status perkawinan. Di sini untuk status perkawinan ya. Nah, seperti ini. Status perkawinan, tujuan pinjaman. Di sini untuk pilihan tujuan pinjaman ya, untuk misalnya untuk modal usaha, liburan, dan biaya pendidikan. Ini juga harus diisi. Untuk bisa di ACC dengan cepat, usahakan ya pengisian data ini harus lengkap. Harus lengkap, jangan sampai tidak ada yang diisi. Nah, selanjutnya adalah untuk pengisian info wilayah. Untuk pengisian info wilayah, nama lengkap ini jangan sampai salah ya. Nama lengkap ini harus sama dengan yang ada di KTP kalian. Nah, ini saya hanya kasih contoh saja ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah untuk pengisian nomor KTP 16 digit, salah sedikit angka saja sama yang ada di KTP ini akan ditolak ataupun auto biasanya ya. Jadi kalian harus koreksi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk pengisian alamat. Alamat lengkap ini harus sama ya teman-teman dengan yang ada di KTP kalian. Jadi kalian harus cocokkan terlebih dahulu, jangan asal-asal mengajukan ya. Nah, selanjutnya untuk pengisian nomor WhatsApp. Nah, ini nomor WhatsApp ini nanti biasanya akan ditelepon ya oleh pihak CS-nya. Jadi misal nomor WhatsApp ini kalian cantumkan ke teman kalian. Di sini kalian harus konfirmasi terlebih dahulu ya sama yang punya nomor WhatsApp ya. Jadi agar saat pihak CS menghubungi tidak kebingungan. Selanjutnya untuk pengisian kontak email.
Nah, selanjutnya ini yang terakhir ya. Yang terakhir ini kita disuruh untuk pengisian BPJS. Nah, kalian bisa ambil foto lewat galeri ataupun pengambilan langsung ya untuk pengambilan foto BPJS-nya. Oke. Kalian ikuti saja ya untuk pengisian data ya. Setelah ini kalian mengisi informasi pekerjaan, pondar, dan informasi rekening bank kalian. Nah, di sini jika kalian sudah mengajukan pinjaman seperti yang saya bilang tadi, di sini prosesnya ini ya pengisian data 5 menit dalam waktu 1 jam ya, nggak sampai 1 jam ya teman-teman ya. Dalam arti nanti akan ditelepon oleh pihak CS dan memberikan keputusan apakah layak untuk mendapatkan pinjaman di aplikasi ini. Ya, aplikasi pinjaman online cepat, cair, tanpa ribet, dan seperti yang saya bilang tadi ya, aplikasinya ini saat ini belum terdaftar di OJK. Adalah aplikasi pinjaman online yang masih legal ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai aplikasi pinjaman online terbaru 2021 yang saat ini masih memberikan pinjaman. Dan buat kalian yang ditolak ataupun auto, jangan berkecil hati, tapi koreksi terlebih dahulu apa yang salah di pengajuan pinjaman kalian. Selalu ditolak itu bukan berarti data kalian ini tidak layak ya untuk mendapatkan pinjaman ya, karena kalian bisa mencoba menggunakan aplikasi yang lain ya, aplikasi pinjaman online yang lain. Dan buat pengguna baru yang baru ingin mengajukan pinjaman, kalian harus gunakan jasa fintech yang sudah disediakan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, karena sekarang makin banyak ya pinjol-pinjol ilegal yang bisa kita jumpai. Biasanya mereka akan memberikan penawaran pinjaman dia lewat WA, kadang ya lewat Facebook berupa iklan ya. Mereka memberikan pinjaman dengan penawaran pinjaman ya. Biasanya tenor pinjaman ini akan berubah setelah kalian berhasil di ACC di aplikasi tersebut. Ya, maka dari itu kalian harus berhati-hati ya atas pinjol ilegal. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai aplikasi ini. Dan buat kalian yang kurang paham, silakan nanti kalian bisa berkomentar di kolom komentar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.